5216. Kadang-kadang, akan ada tentara manusia yang terhuyung-huyung keluar dari medan perang, beberapa sendirian, beberapa dalam kelompok 3 atau 5, semuanya berlumuran darah dan aura mereka lemah. Tertarik oleh aura Yang Kai dan yang lainnya, para prajurit ini dengan cepat berkumpul dan diam-diam menemukan tempat untuk duduk dan memulihkan diri. Yang Kai mengatur napasnya sejenak sebelum berdiri dan bergegas ke awan tinta hitam. Alam semesta kecilnya telah membangkitkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan memiliki sub pohon-pohon dunia, jadi kecepatan pemulihan kekuatan dunianya jauh lebih cepat daripada orang biasa. Bahkan jika dia tidak sengaja berkultivasi, kekuatan alam semesta kecilnya terus meningkat. Area yang tertutup oleh awan tinta hitam adalah tempat pertempuran baru saja terjadi. Meskipun kedua pasukan sudah pergi, tidak diketahui apakah ada yang selamat di medan perang. Mungkin masih ada kesempatan bagi prajurit ras manusia untuk bertahan hidup, tetapi karena mereka menderita luka berat, mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak. Jika tidak ada yang membantu mereka sekarang, mereka hanya akan terjebak. Karena itu, Yang Kai ingin melihatnya. Seluruh medan perang mencakup radius puluhan juta kilometer saat Yang Kai melewatinya, Divine Sense-nya mencari tanda-tanda kehidupan. Dia benar-benar menemukan beberapa. Namun, mereka semua adalah klan tinta hitam yang terluka parah, nyaris tidak selamat. Secara alami, Yang Kai tidak menahan diri dan dengan santai mengaktifkan hukum luar angkasa, mengirimkan serangkaian pedang bulan untuk membunuh mereka. Setelah mencari sekitar 2 jam, ketika Yang Kai kembali dari medan perang, dia membawa seorang wanita Orde ke-7 bersamanya. Yang Kai tidak tahu siapa nama wanita ini, tetapi ketika dia menemukannya, dia sudah koma dan merangkak di reruntuhan kapal perang, tubuhnya penuh luka dan pakaiannya berlumuran darah. Selain wanita Orde ke-7 ini, dia juga melihat mayat banyak prajurit ras manusia, tetapi kebanyakan dari mereka adalah sisa-sisa klan tinta hitam. Seluruh medan perang seperti api penyucian. Ini adalah satu-satunya orang yang dia temukan hidup di medan perang. Sudah beberapa ratus tahun sejak Yang Kai tiba di medan perang tinta. Sejak dia pertama kali tiba di tempat ini, dia telah menjadi kultivator Open Heaven Orde ke-6, dan sekarang dia adalah Orde ke-7. Dia telah ke beberapa zona perang dan telah berpartisipasi dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal kesulitan, tidak ada yang bisa melampaui pertempuran ini. Alasan untuk ini adalah karena pasukan evolusi hebat telah menempuh jarak yang jauh dan tidak memiliki penghalang untuk diandalkan. Dibandingkan dengan pertempuran di dekat jalur gunung masing-masing, di zona perang evolusi besar, pasukan ras manusia terisolasi dan tidak berdaya. Bahkan jika mereka terluka, mereka tidak bisa pergi ke tempat yang aman untuk memulihkan diri. Satu-satunya cara untuk terus memulihkan perang evolusi hebat adalah dengan menang. Sudah dapat diduga bahwa dalam beberapa hari mendatang, tidak akan ada kekurangan pertempuran seperti itu. Berapa banyak prajurit ras manusia yang akan dikuburkan di zona perang evolusi besar dan mengikuti kejayaan leluhur mereka. Setelah membawa wanita itu kembali ke tempat semua orang berkumpul, para prajurit yang masih dalam pemulihan membuka mata mereka dan meliriknya, mengangguk sedikit tanpa mengatakan apa-apa. Ada kurang dari 30 tentara ras manusia berkumpul di sini. Belum lagi, setelah pertempuran ini, hanya 30 ini yang kehilangan kemampuan untuk bertarung. Tetapi karena mereka telah terluka saat tentara mengejar klan tinta hitam, mereka tidak dapat mengikutinya. Bahkan jika sebagian besar prajurit terluka parah, mereka sudah pergi bersama tentara. Menempatkan wanita di sebelahnya, Yang Kai sekali lagi duduk bersila dan dengan tenang mengatur napasnya. Namun, di saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah medan perang. Sepertinya ada gerakan aneh di sana. Namun, setelah memasuki medan perang dan dengan hati-hati mencari selama 1 jam, dia tidak menemukan apapun yang perlu diperhatikan selain seorang wanita Orde ke-7 yang masih hidup. Dari mana suara aneh ini berasal? Saat dia merasa bingung, gerakan itu tiba-tiba menjadi jelas. Itu sebenarnya adalah kebangkitan vitalitas, dan vitalitas ini sangat kuat, menyebabkan tingkat kebangkitannya tiba-tiba meningkat. Aura tirani meledak dari medan perang. Ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat berdiri dan mengirimkan transmisi suara ke sekelilingnya. Cepat gunakan hukum pelarian semesta dan kembali ke kapal perang pengusir tinta hitam. 30 atau lebih Master Open Heaven Stage yang masih dalam pemulihan diri juga merasakan kekuatan hidup bangkit kembali. Semuanya menatap medan perang dengan bingung. Mendengarkan transmisi suara Yang Kai, semua ekspresi mereka menjadi serius saat mereka menyadari keseriusan situasi. Dengan demikian, tidak ada yang ragu-ragu dan dengan cepat menyebar, masing-masing dari mereka mengganti segel tangan mereka dan mengaktifkan hukum pelarian alam semesta.
Meskipun beberapa jam pemulihan tidak cukup untuk sepenuhnya menyembuhkan para kultivator yang terluka parah ini, itu sudah cukup untuk memungkinkan mereka menggunakan teknik rahasia ini yang tidak menghabiskan banyak energi. Cahaya dari berbagai arai roh menyala di bawah kaki sekitar 30 orang. Arai roh ini adalah hasil dari aktivasi hukum pelarian alam semesta, masing-masing menunjukkan tanda-tanda beresonansi dengan formasi semesta yang dipasang di kapal perang pengusir tinta hitam. Hanya dalam beberapa saat, semua orang akan dapat menggunakan hukum pelarian semesta untuk kembali ke kapal perang pengusir tinta hitam. Namun, pada saat ini, mungkin tertarik oleh fluktuasi semua orang yang mengaktifkan teknik rahasia, Divine Sense yang kuat tiba-tiba menyapu medan perang. Wajah Yang Kai tiba-tiba menjadi pucat. Hal yang paling mengkhawatirkan terjadi. Sebelumnya, meskipun dia telah merasakan kekuatan hidup tirani, dia tidak dapat menentukan kultivasi yang tepat dari pihak lain. Jadi demi keamanan, dia segera memerintahkan semua orang untuk melarikan diri. Sekarang Divine Sense pihak lain telah tiba, kekuatan kultivasi mereka terlihat jelas. Orde ke-8. Vitalitas yang telah dipulihkan di medan perang milik Orde ke-8. Selain itu, Yang Kai hampir yakin bahwa ini bukan kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8 dari Angkatan Darat Utara dan Selatan, tetapi murid tinta hitam Orde ke-8. Meskipun dia tidak tahu apakah Open Heaven Orde ke-8 dari pihak mereka telah jatuh dalam pertempuran ini, bahkan jika beberapa Orde ke-8 telah jatuh, jika masih ada mayat yang utuh, Orde ke-8 lainnya tidak akan meninggalkan mayat-mayat ini sendirian dan pasti akan membawa mereka pergi. Namun, setelah murid tinta hitam Orde ke-8 itu mati, penguasa wilayah klan tinta hitam akan mengabaikan mereka. Sebenarnya ada murid tinta hitam Orde ke-8 yang tersisa di medan perang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ketika Yang Kai pergi untuk mencari di medan perang, dia tidak memperhatikan apapun, tetapi sekarang tampaknya murid tinta hitam Orde ke-8 ini kemungkinan besar telah mengembangkan semacam teknik rahasia yang memungkinkannya memalsukan kematiannya dan melarikan diri. Jika tidak, dia tidak akan bisa menghindari penyelidikan kepala garnisun Orde ke-8. Tentara ras manusia telah pergi, hanya menyisakan 30 prajurit yang lemah. Sekarang mereka menghadapi Orde ke-8, situasinya cukup mengkhawatirkan. Jantung Yang Kai melompat ke tenggorokannya. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Lebih dari 30 arai roh menyala. Setelah nafas ketiga, cahaya arai roh meledak dan sosok yang diselimuti cahaya menghilang. 3 dari 30 orang pergi. Setelah napas keempat, lebih banyak orang pergi. Namun, masih ada selusin dari mereka yang tersisa. The Universe Escape Law terkadang sangat berguna dan terkadang memiliki kelemahan besar. Dengan bantuan hukum pelarian alam semesta, tentara ras manusia dapat dengan cepat kembali ke kapal perang mengusir tinta hitam, tetapi perbedaan dalam kultivasi dan jarak akan mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk berteleportasi. Secara umum, semakin tinggi kultivasi seseorang dan semakin dekat mereka satu sama lain, semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk menggunakan hukum pelarian alam semesta. 3 orang yang pergi pada napas ketiga semuanya adalah Orde ke-7, jadi mereka pergi paling cepat. Dalam waktu keempat, lebih dari selusin orang telah pergi, semuanya di Orde ke-6. Kultivasi mereka satu tingkat lebih rendah, jadi kecepatan keberangkatan mereka juga lebih lambat. Yang tersisa sebagian besar adalah Orde ke-5 dan beberapa Orde ke-6. Karena kultivasi mereka paling rendah, kecepatan teleportasi mereka juga paling lambat. Dalam keadaan normal, ketika tentara ras manusia menggunakan hukum pelarian alam semesta, mereka akan mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa mereka tidak akan diganggu selama proses teleportasi, karena begitu mereka terganggu, teleportasi pasti akan gagal. Namun, saat ini, situasinya cukup mendesak, jadi ketika semua orang menyadari ada sesuatu yang salah, mereka hanya bisa pergi secepat mungkin. Tepat ketika semua orang hendak pergi, sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari medan perang dan bergegas menuju kerumunan. Bahkan sebelum dia tiba, tangan biru raksasa yang terkondensasi dari angkatan dunia mengulurkan tangan ke arah mereka. Dipengaruhi oleh kekuatan tirani ini, barisan roh di bawah kaki selusin orang ini mulai berputar dan menyimpang. Begitu tangan raksasa itu turun, selusin orang ini setidaknya akan terganggu, belum lagi apakah mereka akan hidup atau mati. Pada saat itu, sekelompok kultivator tahap Open Heaven Orde ke-5 dan ke-6 pasti tidak akan mampu bertahan melawan murid tinta hitam Orde ke-8. Yang Kai telah waspada selama ini, jadi ketika dia melihat pemandangan ini, dia meraung dan melompat ke depan dengan tombaknya. Gambar tombak memenuhi langit saat mereka menembak ke arah tangan raksasa itu. Pada saat yang sama, hukum luar angkasa didorong ke batasnya, masing-masing gambar mengandung kekuatan luar angkasa yang kuat.
Gambar tombak dihancurkan dan seluruh tubuh Yang Kai dicengkeram oleh tangan raksasa itu. Namun, pada saat berikutnya, sosoknya terbungkus cahaya tombak saat dia bergegas keluar dari tangan raksasa itu, sosoknya berkedip saat dia kembali ke posisi semula. Banyak cahaya di sekitar mereka akhirnya menyelimuti sosok semua orang, dan dengan bantuan upaya Yang Kai, lebih dari selusin Orde ke-5 dan Open Heaven Orde ke-6 pergi dengan selamat. Sebelum pergi, setiap sosok menatap Yang Kai dengan kaget dan khawatir. Mereka tahu bahwa tanpa halangan sesaat Yang Kai, mereka pasti akan diinterupsi oleh murid tinta hitam Orde ke-8. Tetapi sekarang setelah semua orang pergi, bagaimana mungkin Yang Kai saja seorang diri menjadi lawan Orde ke-8 itu? Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka mungkin akan tetap tinggal dan bertarung dengan sekuat tenaga. Meskipun hanya ada sekitar 30 prajurit yang lemah, jika mereka bekerja sama, mereka masih dapat menunjukkan kekuatan yang besar. Namun, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Ketika mereka menemukan vitalitas Orde ke-8 ini pulih, semua orang sudah bersiap untuk pergi. Tidak ada yang mengira murid tinta hitam Orde ke-8 ini pulih begitu cepat. Dalam kehampaan yang sunyi, Yang Kai memegang Azure Dragon Spear-nya dan diam-diam menyaksikan sosok itu berjalan keluar dari medan perang. Dia memang murid tinta hitam Orde ke-8. Terbungkus dalam kekuatan tinta, murid tinta hitam Orde ke-8 ini memiliki tonjolan besar di bahunya, membuatnya tampak seolah-olah dia memiliki dua kepala. Tonjolan ini dipenuhi dengan kekuatan tinta yang tebal, membuatnya tampak sangat ganas. Serangan sebelumnya telah terganggu oleh Yang Kai, menyebabkan dia tidak dapat mencapai apapun. Ini jelas membuatnya marah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Yang Kai. Kamu bisa menyelamatkan orang lain, tetapi bisakah kamu menyelamatkan dirimu sendiri? Yang Kai berkata dengan ringan, kalau begitu kamu harus mencoba dulu. Mengatakan demikian, dia diam-diam mengeluarkan buah dunia dan menelannya. Meskipun dia telah memulihkan sebagian kekuatannya, menghadapi Orde ke-8, dia masih harus menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Meskipun orang ini Orde ke-8, tidak ada yang istimewa. 5217. Dalam pertukaran sebelumnya, Yang Kai telah memperhatikan sesuatu yang aneh. Serangan murid tinta hitam Orde ke-8 ini mungkin tampak menakutkan, tetapi pada kenyataannya, itu tidak lebih dari bantal bersulam. Karena orang ini juga terluka, dan lukanya tidak ringan. Di permukaan, ada luka besar di pinggang dan perutnya, dan meskipun dia telah menggunakan kekuatannya untuk menutupnya, masih ada darah yang mengalir keluar. Tidak hanya itu, tetapi salah satu matanya telah meledak, hanya menyisakan satu mata yang menatap Yang Kai seperti ular berbisa yang menatap mangsanya. Memikirkannya, itu bisa dimengerti. Di medan perang, seseorang harus mengandalkan pura-pura mati untuk melarikan diri. Jelas, dia telah dipukuli dengan sangat parah sehingga sulit baginya untuk melawan, dan luka yang tersisa di tubuhnya adalah bukti terbaik. Terlebih lagi, dia hanya murid tinta hitam Orde ke-8, bukan Open Heaven Orde ke-8 yang sebenarnya, jadi kekuatannya jauh lebih lemah daripada Open Heaven Orde ke-8 yang sebenarnya. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia mungkin tidak lebih kuat dari penguasa wilayah klan tinta hitam manapun. Jika dia sendirian, Yang Kai mungkin tidak mau mengambil risiko. Mengandalkan kemampuan luar angkasa, murid tinta hitam Orde ke-8 yang terluka parah ini seharusnya tidak bisa melakukan apapun padanya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa melarikan diri. Namun, dia tidak sendirian. Di sampingnya ada seorang wanita Orde ke-7 yang tidak sadarkan diri yang baru saja dia ambil dari medan perang. Yang Kai sendiri adalah Orde ke-7, alam semesta kecilnya dapat menerima kultivator manapun di bawah Open Heaven tingkat tinggi, tetapi untuk kultivator Orde ke-7, itu tidak mungkin. Jika dia membawanya, kemungkinan Yang Kai melarikan diri dari pengejaran murid tinta hitam Orde ke-8 ini sangat rendah, jadi dalam situasi saat ini, dia hanya bisa bertarung. Saat itu, Yang Kai dan Bai Yi telah bekerja sama untuk membunuh penguasa wilayah angin mengejar yang terluka parah. Setelah ratusan tahun, menghadapi murid tinta hitam Orde ke-8 yang terluka parah sendirian, Yang Kai merasa bahwa dia mungkin memiliki peluang untuk menang. Dibandingkan dengan masa lalu, kekuatannya telah sangat meningkat. Apakah semua junior saat ini begitu sombong? Murid tinta hitam Orde ke-8 mendengus dingin, jelas terganggu oleh jawaban Yang Kai. Yang Kai berkata dengan ringan, meskipun aku tahu kamu tidak mau, karena kamu sudah jatuh ke dalam dao bertinta, kamu adalah musuh. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi senior. Petik 2. Saat dia berbicara, Yang Kai mengirimkan serangan telapak tangan dan kekuatan lembut melilit wanita Orde ke-7 yang tidak sadarkan diri tidak jauh.
Detik berikutnya, hukum luar angkasa melonjak dan sosok wanita itu kabur sejenak sebelum menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah ratusan ribu kilometer jauhnya, perlahan-lahan melayang lebih dalam ke kehampaan. Pasti akan ada pertempuran hebat segera, dan Yang Kai tidak bisa melindungi keselamatan wanita ini dalam pertempuran sengit ini, jadi dia hanya bisa dengan cepat mengirimnya pergi. Murid tinta hitam Orde ke-8 sangat menyadari niat Yang Kai, tetapi dia tidak mencoba menghentikannya. Baginya, selama dia berurusan dengan Yang Kai, dia akan dapat dengan mudah mengejar wanita Orde ke-7 yang tidak sadarkan diri. Pada saat itu, terserah padanya apakah dia ingin membunuhnya atau tidak. Namun, sikap Yang Kai tidak diragukan lagi membuatnya sangat tidak puas. Menatap wanita Orde ke-7 yang telah diusir oleh Yang Kai, murid tinta hitam Orde ke-8 menarik pandangannya dan mengulurkan tangannya. Di medan perang, teriakan pedang yang jelas dan merdu tiba-tiba terdengar, dan segera setelah itu, aliran cahaya terbang dari medan perang dan ditangkap di tangannya. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia mencengkeram Azure Dragon Spear-nya dengan erat. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa apa yang terbang keluar dari medan perang adalah pedang panjang, kemungkinan besar artefak dari murid tinta hitam Orde ke-8. Dari kelihatannya, murid tinta hitam Orde ke-8 ini seharusnya adalah seorang kultivator pedang Dao. Yang Kai diam-diam mengatupkan giginya. Mereka yang mahir dalam pedang Dao semuanya ahli dalam membunuh. Dengan kata lain, mereka yang mengolah pedang Dao memiliki pengalaman bertarung yang kaya dan semuanya sangat sulit untuk dihadapi. Ini bisa dilihat dari penampilan sehari-hari Feng Ying. Dia juga mengolah pedang Dao. Terlebih lagi, untuk sebuah artefak yang sangat dihargai oleh seorang Master Orde ke-8, nilainya tidak bisa lebih rendah lagi. Setelah bertahun-tahun makanan yang tak terhitung jumlahnya, artefak itu sudah cukup untuk menyamai Master Orde ke-8-nya. Satu-satunya hal yang membuat Yang Kai senang adalah bahwa murid tinta hitam Orde ke-8 ini memanggil artefak pedang panjang yang memiliki cahaya redup dan jelas kehilangan banyak spiritualitasnya. Bahkan ada banyak lubang di bilahnya. Tampaknya ketika dia bertarung dengan Open Heaven Orde ke-8 dari tentara utara dan selatan, murid tinta hitam ini tidak hanya dipukuli sampai mati, bahkan artefaknya telah rusak. Setelah murid tinta hitam Orde ke-8 mengingat pedang panjangnya, dia dengan santai melambaikan pedangnya. Meskipun itu hanya gaya pedang sederhana, di bawah dukungan kultivasinya yang kuat, ketika pedang itu berkembang, itu juga mengeluarkan aura yang sangat berbahaya. Jelas bahwa pencapaian orang ini dalam pedang Dao sangat luar biasa. Memegang pedang di satu tangan, murid tinta hitam Orde ke-8 di depannya berkata, Tuan Kerajaan saat ini adalah orang yang menghargai bakat. Tuan tua ini ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda, apakah Anda memiliki pemikiran untuk menjadi bawahan Raja Kerajaan? Jika Anda setuju, Anda dapat menghindari kematian hari ini, karena sejujurnya, kondisi tuan tua ini saat ini tidak terlalu baik dan tidak terlalu ingin bertarung dengan orang lain. Jejak kesedihan melintas di mata Yang Kai, lahir dari ras manusia, tapi sekarang kamu telah tunduk pada klan tinta hitam. Pak Tua, apakah Anda melupakan orang-orang yang bertarung berdampingan dengan Anda lebih dari 30.000 tahun yang lalu? Apakah Anda lupa tentara yang tak terhitung jumlahnya yang mati di Great Evolution Pass? Ekspresi kenangan melintas di wajah murid tinta hitam Orde ke-8 saat dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Lebih dari 30.000 tahun, sudah terlalu lama, siapa yang bisa mengingatnya? Mata Yang Kai terkulai, kalau begitu senior pasti sudah melupakan keinginan sederhana dan niat awalmu saat memasuki medan perang tinta. Murid tinta hitam Orde ke-8 terkekeh ringan, anak muda, apakah Anda ingin membujuk tuan tua ini untuk kembali? Tidak perlu membuang napas. Sejak hari transformasi tinta saya, tuan tua ini bukan lagi ras manusia, jadi Anda tidak perlu mengatakan apapun kepada tuan tua ini. Yang Kai sedikit mengangguk, jika itu masalahnya, aku tidak akan mengatakannya lagi. Murid tinta hitam Orde ke-8 memandang Yang Kai dan berkata, sepertinya kamu sudah mengambil keputusan. Niat pertempuran Yang Kai melonjak saat dia mengarahkan tombaknya ke depan dan berkata dengan ringan, hari ini, kamu mati atau aku mati. Bagus. Murid tinta hitam Orde ke-8 tidak bisa menahan untuk mengangguk, ketika tuan tua ini seusiamu, aku juga sembrono ini, tapi sayangnya, waktu tidak memaafkan. Karena Anda telah membuat pilihan, bagaimana dengan tuan tua ini yang mengabulkan keinginan Anda? Junior, apakah kamu siap untuk mati? Dalam keadaan tuan tua ini, saya pasti harus berusaha sekuat tenaga, tidak menahan diri sama sekali. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Yang Kai tiba-tiba muncul di sampingnya seperti hantu, Azure Dragon Spear-nya menembak keluar seperti naga, Great Unrestrained Spear teknik menembak ke arah musuh di depannya seperti badai.
Murid tinta hitam Orde ke-8 jelas tidak berharap Yang Kai begitu berbahaya dan tertangkap basah, jadi dia buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir. Dalam sekejap, ribuan lampu pedang melesat ke arah Yang Kai. Kedua sosok itu langsung bentrok. Gambar tombak dan lampu pedang mengisi kekosongan yang luas, terus-menerus runtuh dan muncul, dan saat gambar tombak dan lampu pedang melonjak, angkatan dunia yang kaya bertabrakan, menyebabkan kekosongan terdistorsi. Ekspresi murid tinta hitam Orde ke-8 secara bertahap menjadi terkejut. Meskipun dia terluka parah, kondisi Orde ke-7 ini jelas tidak lebih baik. Semua orang telah selamat dari pertempuran berdarah dan brutal, jadi tak satu pun dari mereka lebih kuat dari yang lain. Oleh karena itu, murid tinta hitam Orde ke-8 merasa bahwa tidak perlu terlalu banyak usaha untuk membunuh Master Orde ke-7 ini, tetapi setelah bertukar pukulan dengannya, dia menyadari bahwa segalanya sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Gerakan Open Heaven Orde ke-7 ini sangat aneh dan dia telah mengambil inisiatif segera setelah itu muncul, memaksanya untuk menghabiskan banyak upaya untuk menyelesaikannya dan menyelamatkan situasi. Jika lawannya hanyalah Orde ke-7 biasa, itu tidak akan menjadi masalah besar. Bahkan jika dia mengambil inisiatif, itu tidak akan ada gunanya. Dengan satu pukulan backhand, dia akan bisa memberitahu lawannya perbedaan antar grade. Namun, pemuda Orde ke-7 ini jelas bukan Orde ke-7 biasa. Setiap kali mereka bentrok, murid tinta hitam Orde ke-8 bisa dengan jelas merasakan kekuatan murni lawannya. Ini bukan kekuatan yang bisa dimiliki oleh Open Heaven Orde ke-7. Dalam hal kemurnian, itu tidak jauh lebih buruk dari kekuatannya saat ini. Murid tinta hitam Orde ke-8 tidak bisa menahan perasaan agak terkejut. Dia tidak bisa mengerti bagaimana pemuda Orde ke-7 ini berhasil memperbaiki kekuatan alam semesta kecilnya sampai tingkat seperti itu. Sepanjang hidupnya, dia telah berhubungan dengan banyak Open Heaven Orde ke-7, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat dibandingkan dengan pria ini. Semakin murni angkatan dunia, semakin besar kekuatannya. Belum lagi, angkatan dunia pemuda ini jauh lebih kuat daripada Orde ke-7. Dari mana orang aneh ini berasal? Murid tinta hitam Orde ke-8 bingung. Selain itu, pencapaian pemuda Orde ke-7 ini dalam tombak dao juga mengejutkannya. Dia telah mengembangkan pedang dao sepanjang hidupnya, dan bahkan setelah menjadi murid tinta hitam, dia tidak pernah mengendur dalam kultivasi pedang dao. Setelah bertahun-tahun, pencapaiannya di pedang dao telah mencapai ranah yang sangat mendalam. Tapi sekarang, seorang pemuda Orde ke-7 sebenarnya bisa menggunakan tombak daonya untuk melawan pedang daonya. Meskipun agak sulit untuk dihadapi, jelas bahwa pencapaian pemuda ini di tombak dao luar biasa. Tombak dao pemuda ini tidak sedalam gerakannya yang indah, hanya bisa digunakan secara langsung. Setiap gerakan tombaknya dieksekusi sesuka hati, membuatnya mustahil untuk menentukan di mana dia akan menyerang selanjutnya, tetapi setiap serangannya sangat dalam. Tombak dao seperti itu sudah sangat nyaman, dan hanya menggunakannya memberikan perasaan yang menyenangkan. Angkatan dunia murni dan kuat, dan pencapaiannya di tombak dao luar biasa. Pemuda ini benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong, itulah sebabnya dia tidak dapat dengan cepat menangkapnya. Namun, jika hanya ini yang ada, hasil akhirnya tidak akan mengubah apapun. Setelah bertukar pukulan hanya sesaat, keuntungan pemuda itu perlahan hilang, dan situasinya perlahan menjadi lebih buruk. Namun, dengan bakat seperti itu, murid tinta hitam Orde ke-8 tidak tahan untuk membunuhnya. Ketika dia adalah ras manusia, dia selalu jenius, dan meskipun dia telah ditinta selama 30.000 tahun sekarang, hatinya masih sangat dihormati, kepribadiannya tidak banyak berubah. Oleh karena itu, semakin menonjol kinerja Yang Kai, semakin tidak mau dia membunuhnya. Selama pertempuran sengit, murid tinta hitam Orde ke-8 mengirim transmisi suara lain, teman kecil, Tuan tua ini akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu bersedia tunduk pada Tuan Kerajaan? Dengan kemampuan Anda, jika Anda dapat memperoleh kekuatan tinta, pencapaian Anda di masa depan pasti akan berada di atas Master tua ini, dan mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke Orde ke-9. Serangan Yang Kai tidak berhenti saat dia berkata, apa bagusnya Orde ke-9? Menjadi budak untuk klan tinta hitam dan membunuh prajurit ras manusiaku. Murid tinta hitam Orde ke-8 menjawab, kamu belum merasakan misteri kekuatan tinta, jadi bagaimana kamu bisa tahu itu kegembiraan? 5218. Jika kegembiraanku sendiri padam karenanya, aku tidak membutuhkannya. Teman kecil, apakah kamu benar-benar keras kepala? Jalannya berbeda, kita tidak bekerja sama. Petik 2. Menolak bersulang hanya untuk kehilangan minum. Karena itu masalahnya, jangan salahkan tuan tua ini karena kejam. Setelah beberapa kata sederhana,
serangan murid tinta hitam Orde ke-8 tiba-tiba menjadi kejam. Dia benar-benar menyukai bakat, tetapi sikap Yang Kai begitu tegas sehingga dia tidak bisa menahan keinginan untuk menaklukkannya. Selain itu, mengingat tempat ini tidak cocok baginya untuk tinggal lama, meskipun pasukan ras manusia telah melarikan diri jauh, masih ada beberapa lusin orang yang baru saja melarikan diri. Jika Open Heaven Orde ke-8 ras manusia mengetahui bahwa dia telah memalsukan kematiannya dan melarikan diri, mungkin Orde ke-8 akan datang untuk menghadapinya. Dengan kondisinya saat ini, jika seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8 benar-benar datang, itu pasti akan berakhir dengan tragedi. Pedang panjang itu bergetar dan puluhan ribu cahaya pedang tiba-tiba menyatu menjadi satu, menebas ke arah Yang Kai. Kekuatan yang tak tertandingi menekan, menyebabkan tubuh Yang Kai bergetar hebat. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, masih akan sulit baginya untuk melawan kekuatan ini. Pedang Ki yang tajam mengiris pakaiannya, menyebabkan darah menyembur kemana-mana. Di bawah kekuatan besar ini, Yang Kai dikirim terbang seperti panah. Namun, murid tinta hitam Orde ke-8 tidak menyayangkannya dan mengikuti di belakangnya seperti belatung. Pedang panjang di tangannya diacungkan dengan kecepatan tetap dan setiap kali dia mengayunkannya, pedang Ki yang kejam akan dilepaskan. Melihat dari jauh, pedang Ki tampak membentuk sungai panjang pedang Ki tempat Yang Kai berdiri. Pedang bintang mengejar bulan dari pedang surga yang mendalam. Yang Kai langsung mengerti di mana asal-usul lelaki tua ini. Setelah berada di medan perang tinta selama bertahun-tahun, dia telah berinteraksi dengan banyak elit dari Paradise dan Cave Heaven, jadi dia kurang lebih mengetahui beberapa kemampuan ilahi dan seni rahasia dari berbagai Paradise dan Cave Heaven. Orang tua di depannya jelas menggunakan Star Chasing Moon Sword, teknik pedang dari Profound Sword Paradise. Namun, meskipun dia tahu ini, dia tidak bisa mengubah situasi. Apakah itu Yang Kai atau murid tinta hitam Orde ke-8, keduanya baru saja selamat dari pertempuran brutal. Meskipun cedera murid tinta hitam Orde ke-8 jauh lebih parah daripada Yang Kai, nilainya masih lebih tinggi. Murid tinta hitam kelas yang lebih tinggi sudah cukup untuk menghancurkannya. Ini adalah Yang Kai. Jika itu adalah Orde ke-7 lainnya, mereka pasti sudah mati di bawah tangan murid tinta hitam Orde ke-8 ini. Di bawah badai serangan yang deras ini, Yang Kai merasa sulit untuk menolak. Teknik tombak hebatnya yang tak terkekang telah didorong hingga batasnya, tetapi itu masih tidak mampu menahan kekuatan teknik pedang lawannya. Pedang Ki yang tidak terkendali mengandung sejumlah besar kekuatan, menyebabkan dia dipenuhi luka. Saat cahaya pedang lelaki tua itu terus menebas, jarak antara kedua sisi dengan cepat memendek, dan maksud pedang lelaki tua itu menjadi lebih tajam. Perasaan krisis yang luar biasa menyelimuti Yang Kai. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika jarak di antara mereka diperpendek sampai batas tertentu, lelaki tua itu akan menggunakan kemampuan ilahi yang mengguncang dunia, dan ketika itu terjadi, itu akan menjadi momen hidup dan mati. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain melakukan apa yang dia inginkan? Melihat murid tinta hitam Orde ke-8 terus mendekat, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya. Pada saat berikutnya, mata kanannya menjadi hitam seperti jurang. Saat matanya berubah, seluruh kekosongan tampaknya ditutupi oleh lapisan tirai. Pada saat yang sama, mata vertikal emas yang megah muncul di mata kirinya. Di dalam mata vertikal emas, sosok murid tinta hitam Orde ke-8 muncul, dan di bawah penggunaan teknik matanya, gambar murid tinta hitam Orde ke-8 anehnya terdistorsi. Murid tinta hitam Orde ke-8 yang masih membombardir Yang Kai tiba-tiba merasa seolah-olah disambar petir, seolah-olah ada semacam kekuatan besar yang bekerja di tubuhnya, menyebabkan dia merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya dan tanpa sadar menjadi kaku. Bertemu dengan mata aneh Yang Kai, murid tinta hitam Orde ke-8 sangat terkejut, mata iblis pemusnahan, mata hitam api penyucian. Pemuda ini sebenarnya adalah iblis kecil dari Myriad Demons Heaven. Namun, lelaki tua itu tidak pernah merasakan ki iblis darinya. Dengan kata lain, baik pemuda ini telah menyembunyikan asal-usulnya, atau dia bukan murid Myriad Demons Heaven dan telah menggunakan jasa pertempurannya untuk menukar metode kultivasi dari dua teknik rahasia ini di medan pertempuran tinta. Jika itu yang pertama, maka biarlah, tetapi jika itu yang terakhir, maka pemuda ini cukup luar biasa. Siapapun yang dapat menukarkan teknik kultivasi rahasia semacam ini adalah orang dengan pencapaian pertempuran yang luar biasa, semuanya adalah elit manusia yang telah ternoda oleh darah master klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya. Namun, meskipun pencapaian pemuda ini dalam dua teknik mata hebat ini luar biasa, efek yang bisa dia capai saat menggunakannya terbatas. Faktanya, ketika lelaki tua itu memikirkan hal ini, efek dari dua teknik mata yang hebat padanya menghilang.
Yang Kai telah berjuang untuk saat ini. Teriakan gagak emas terdengar saat matahari besar membubung ke langit, kekuatannya yang cemerlang mengisi kekosongan. Orang tua itu baru saja mendapatkan kembali ketenangannya ketika matahari besar menerobos cahaya pedang dan tiba di depannya. Manifestasi kemampuan ilahi. Alis lelaki tua itu terangkat saat dia memuji dalam hatinya. Meskipun kultivasi pemuda Orde Ketujuh ini tidak setinggi miliknya, pemahamannya tentang kesempatan ini sangat tinggi. Dia pasti telah memperhatikan sesuatu, itulah sebabnya dia menggunakan dua teknik mata agungnya dan menindaklanjuti dengan manifestasi kemampuan ilahi untuk mengganggu rencananya. Harus dikatakan bahwa ini memang langkah yang brilian. Jika bukan karena serangan terus-menerus dari pemuda ini, lelaki tua itu pasti sudah menggunakan kartu asnya untuk mengambil nyawanya. Manifestasi kemampuan ilahi Open Heaven Orde Ketujuh adalah sesuatu yang bahkan murid Orde Kedelapan seperti orang tua itu tidak akan berani meremehkannya. Tak berdaya, dia hanya bisa mengangkat pedangnya untuk mengatasinya. Dengan sapuan jarinya, kekuatan dunia di sekitar tubuhnya melonjak dan pedang panjang yang telah redup tiba-tiba bersinar terang. Dengan tebasan sengit, matahari besar terbelah dua dan bahkan gagak emas yang berteriak di bawah sinar matahari mengeluarkan tangisan sedih. Tangan lelaki tua itu tidak berhenti bergerak saat dia sekali lagi menunjukkan teknik pedang yang dalam, mengarahkannya ke arah kekosongan. Ketika pedang itu ditunjukkan, sosok Yang Kai muncul, dan dalam sekejap, Yang Kai merasakan kekuatan penekan menekannya dari segala arah. Situasi ini menyebabkan wajahnya menjadi gelap. Seperti yang diharapkan dari Orde Kedelapan, dia mampu memprediksi pergerakan musuh. Baru saja, setelah menggunakan Golden Crow Sun Casting Divine Ability, dia langsung bergegas menuju orang tua itu. Sekarang, situasi ini membuatnya merasa seperti sedang berjalan ke dalam jebakan, tindakannya tampak sangat bodoh. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Yang Kai bertarung dengan Orde Kedelapan. Meskipun pihak lain tidak dapat dianggap sebagai Master Open Heaven Orde Kedelapan yang asli, dia masih merupakan murid tinta hitam Orde Kedelapan. Dia sekarang secara pribadi mengalami teror dan kesulitan dari Orde Kedelapan, dan ini adalah murid tinta hitam Orde Kedelapan yang telah terluka parah. Apa yang akan terjadi jika dia berada di puncaknya? Bagaimana dengan kepala garnisun Orde Kedelapan yang sebenarnya? Sebagai perbandingan, Chasing Wind Territory Lord yang terluka parah jauh lebih mudah untuk dihadapi. Sebagai sesama manusia, murid tinta hitam Orde Kedelapan ini memang lebih akrab dengan temperamen ras manusia daripada tuan wilayah. Untungnya, Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa. Dia tidak tahu trik macam apa yang dimiliki teknik pedang orang tua ini. Ketika dia menggunakannya, itu sebenarnya memiliki sedikit efek penyegelan ruang. Efek ini dapat digunakan melawan Orde Ketujuh yang normal, tetapi itu tidak cukup untuk berurusan dengan Yang Kai. Di bawah manipulasi hukum luar angkasa, ruang tertutup di sekitar Yang Kai langsung rusak dan Yang Kai dengan cepat mundur. Pedang panjang lelaki tua itu telah menebas, ujung pedang yang tajam terus berkedip. Ketika Yang Kai mendapatkan kembali keseimbangannya, luka berdarah menyebar dari dahinya sampai ke perutnya. Jika dia mundur sedikit lebih lambat sekarang, dia mungkin telah dipotong setengah oleh pedang orang tua itu. Pada saat itu, bahkan jika dia memiliki tubuh Vena Naga, tidak pasti apakah dia akan mampu memblokir serangan itu. Baru saja melewati kematian, ekspresi Yang Kai tetap sama. Orang tua itu bergegas ke depan. Pertempuran ini telah menghabiskan jauh lebih banyak waktu daripada yang dia perkirakan, dan semakin lama dia menunda, semakin besar rasa krisis yang dia rasakan. Karena itu, dia harus mengakhiri pertempuran ini sesegera mungkin. Junior, kamu cukup sulit untuk dihadapi. Pasukan dunia orang tua itu melonjak dengan liar, setiap gerakan pedangnya mengandung niat membunuh yang mengerikan. Berbagai metode Yang Kai sangat aneh dan tidak mungkin untuk diwaspadai, jadi lelaki tua itu memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk menekannya. Tidak peduli berapa banyak metode ajaib yang dimiliki pemuda ini, perbedaan kelas selalu menjadi kelemahannya. Orang tua itu tidak lagi ingin bersaing dengannya dalam hal kecerdasan dan keberanian, melainkan hanya mengandalkan pedangnya. Aku akan mengembalikan kata-katamu yang tepat. Yang Kai menggertakkan giginya saat dia berjuang untuk menahan serangan lelaki tua itu. Jika seorang kultivator kelas yang lebih tinggi ingin menekan kultivator kelas yang lebih rendah, yang terakhir tidak akan memiliki cara untuk menyelesaikan situasi dan hanya bisa bertahan. Namun, ada batas untuk kekuatan manusia, dan akan selalu ada saat di mana seseorang tidak bisa bertahan. Begitu seseorang tidak bisa bertahan lebih lama lagi, hidup dan mati akan ditentukan. Hanya dalam beberapa lusin napas, lebih dari selusin luka dalam muncul di tubuh Yang Kai, yang terburuk ada di lehernya. Setengah dari lehernya telah dipotong oleh lelaki tua itu, menyebabkan darah emas menyembur keluar.
Saat luka Yang Kai memburuk, perlawanannya menjadi lebih lemah. Ini normal. Menurut pendapat lelaki tua itu, setelah menahan serangan yang begitu lama, belum lagi cedera Yang Kai, bahkan alam semesta kecilnya tidak akan mampu menahannya. Mampu bertahan begitu lama tanpa mati sudah cukup menakjubkan. Junior, apakah kamu masih ingin tetap keras kepala? Orang tua itu berteriak. Yang Kai mengatupkan giginya dan tidak menjawab, niatnya untuk melawan sudah jelas. Kamu mencari kematian. Pria tua itu dengan dingin mendengus, pedang panjang di tangannya bergetar saat dia menyerang Yang Kai. Serangan ini adalah pukulan terakhir, dan dari penampilan pemuda tadi, jelas dia tidak akan mampu menahan pukulan ini. Namun, pada saat ini, murid tinta hitam Orde ke-8 tiba-tiba melihat Yang Kai mengangkat tangannya dan melemparkan tombaknya. Meskipun itu hanya lemparan biasa, dengan dukungan kekuatan kuat pihak lain, itu langsung menembus kekosongan dan terbang ke arahnya. Orang tua itu secara alami tidak akan terkena serangan kikuk seperti itu, jadi dia hanya mengangkat pedangnya dan mengirim Azure Dragon Spear terbang. Pada saat yang sama, dia melihat pemuda di depannya bergegas menuju pedangnya, mengangkat tinjunya dan mengayunkannya ke arahnya. Secara naluriah, kultivator Open Heaven Orde ke-8 ini merasa ada sesuatu yang salah, tetapi pada saat yang kritis, bagaimana dia bisa memikirkannya? Pedang panjang itu langsung menembus dada Yang Kai, melepaskan ledakan keras pedang Ki yang menyapu luka. Namun, tinjunya tidak mengenai lelaki tua itu dan berhenti kurang dari 3 inci darinya. Pria tua itu memandang Yang Kai dengan acuh tak acuh tanpa emosi. Dia sudah memberi pihak lain pilihan. Karena pihak lain ingin mati, dia hanya bisa mengirimnya dalam perjalanan. Namun, ketika pedang itu baru saja mengenainya, dia sangat merasakan pihak lain memelintir tubuhnya, jadi serangan pedang ini seharusnya tidak mengenai titik vitalnya. Namun, itu tidak masalah. Setelah mengambil pedangnya, bahkan jika pemuda ini tidak mati, kondisinya tidak akan lebih baik. Saat dia memikirkan ini, Yang Kai tiba-tiba menyeringai dan dengan ringan meludahkan 2 kata, mengalahkan sapi. 5319. Jika dia punya pilihan, antara tuan wilayah klan tinta hitam dan murid tinta hitam Orde ke-8, Yang Kai lebih bersedia untuk berurusan dengan murid tinta hitam Orde ke-8. Meskipun metode murid tinta hitam Orde ke-8 lebih tidak terduga dan sulit untuk dipertahankan daripada tuan wilayah, dan murid tinta hitam pada dasarnya adalah manusia dan tahu cara bermain dengan hati orang, Yang Kai lebih suka menghadapi murid tinta hitam Orde ke-8 daripada tuan wilayah klan tinta hitam. Dia memiliki teknik rahasia sapi pemukulan. Ini adalah teknik rahasia yang telah dia pahami secara khusus untuk menangani alam semesta kecil dari kultivator Open Heaven. Di antara berbagai Cave Heaven dan Paradise, ada beberapa teknik rahasia yang secara khusus ditargetkan pada alam semesta kecil tahap Open Heaven, tetapi setelah bertahun-tahun, Yang Kai tidak pernah menemukan teknik rahasia yang memiliki efek luar biasa seperti miliknya. Sayangnya, teknik rahasianya ini membutuhkan penggunaan hukum luar angkasa, jadi selain dia, tidak ada orang lain yang bisa mengolahnya. Terlebih lagi, saat cahaya pemurnian menyebar ke berbagai jalur gunung, jumlah murid tinta hitam di medan perang juga berkurang, dan berbagai teknik rahasia yang digunakan ras manusia melawan alam semesta kecil juga kehilangan kegunaannya. Klan tinta hitam tidak memiliki alam semesta kecil, jadi teknik rahasia semacam ini tidak berguna melawan klan tinta hitam di medan perang. Sudah bertahun-tahun sejak Yang Kai menggunakan teknik rahasia mengalahkan sapi. Dia masih ingat bahwa terakhir kali dia menggunakannya adalah di Sateret Heaven, ketika dia menggunakannya melawan Blood Crow. Ketika dia menggunakan teknik rahasia ini lagi, beberapa ratus tahun telah berlalu. Meskipun dia tidak berlatih untuk waktu yang lama, semakin kuat penggunanya, semakin kuat jadinya. Ketika dia menyadari bahwa lawannya adalah murid tinta hitam Orde ke-8, Yang Kai telah memutuskan untuk menggunakan teknik rahasia sapi pemukulan untuk menentukan hasilnya. Berbagai kekalahan yang dia derita sebelumnya sebagian karena kekuatannya lebih rendah dari lawannya, tetapi juga karena dia ingin menurunkan penjagaan murid tinta hitam Orde ke-8 ini. Meskipun teknik rahasia ini cukup kuat, perlu beberapa waktu untuk mengaktifkannya. Kedalaman teknik rahasia sapi pemukulan adalah melacak sumber kekuatan lawan, sumber serangan, alam semesta kecil. Ini membutuhkan waktu dan usaha. Dengan kultivasi Open Heaven Orde ke-7 Yang Kai saat ini, akan membutuhkan waktu sebatang dupa untuk melacak sumber kekuatan murid tinta hitam Orde ke-8. Sejak dia bertukar pukulan dengan lawannya sampai sekarang, sudah selama ini. Orde ke-7 biasa akan merasa sulit untuk menghabiskan waktu sebatang dupa melawan murid tinta hitam Orde ke-8. Jika dia tidak bisa bertahan, tentu saja dia tidak akan bisa menggunakan teknik rahasia ini.
Eksekusi teknik rahasia yang berhasil berarti bahwa hasil dari pertempuran ini sudah diputuskan. Murid tinta hitam Orde ke-8 ini ingin menghancurkan semua teknik dengan kekuatannya, tetapi Yang Kai ingin melawannya dalam pertempuran akal dan keberanian, pilihan yang diperlukan ketika kultivasinya lebih rendah. Pedang panjang menembus dada Yang Kai. Murid tinta hitam Orde ke-8 hanya perlu mengayunkan pedangnya dengan kejam untuk memotong Yang Kai menjadi dua, tetapi dia sudah kehilangan kesempatan ini. Karena tepat ketika pemikiran ini muncul di benaknya, kekuatan kekerasan tiba-tiba meletus di alam semesta kecilnya, menyebabkan dia gemetar hebat. Ketidakstabilan alam semesta kecilnya secara langsung menyebabkan kekuatan murid tinta hitam Orde ke-8 menghilang, dan pada saat itu, dia hampir tidak bisa mengendalikan pedangnya. Dengan kesempatan yang begitu bagus, bagaimana Yang Kai bisa melewatkannya? Dia dengan keras meninju kepala murid tinta hitam Orde ke-8. Dengan kultivasinya saat ini dan kekuatan mengerikan yang diberikan kepadanya oleh tubuh Vena Naga, jika lawannya menerima pukulan seperti itu pada jarak yang begitu dekat, kepalanya pasti akan meledak. Pada akhirnya, dia masih Orde ke-8, dan dalam krisis hidup atau mati ini, gumpalan raksasa di bahunya yang tampak seperti kepala yang berbeda tiba-tiba meledak, melepaskan kekuatan tinta yang sangat kaya yang berubah menjadi mulut raksasa yang menelan tinju Yang Kai. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan Yang Kai. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tumor di bahu pihak lain ini akan memiliki kemampuan yang aneh. Dia selalu berpikir bahwa tumor ini hanyalah efek samping dari pihak lain yang menggunakan kekuatan tinta untuk menembus belenggunya. Saat tinjunya menabrak mulut raksasa yang dibentuk oleh kekuatan tinta, Yang Kai merasakan sensasi yang sangat kental. Ketika dia meninju ke depan, kekuatan tinjunya melemah. Pada saat tinju Yang Kai mengenai kepala murid tinta hitam Orde ke-8, kekuatan penghancur yang terkandung dalam tinjunya telah berkurang lebih dari setengahnya. Meskipun pukulannya telah melemah, pukulan ini masih membuat murid tinta hitam Orde ke-8 terbang, tetapi adegan yang diharapkan dari kepalanya meledak tidak muncul. Pedang panjang itu dikeluarkan oleh kekuatan terbang lelaki tua itu, darah menyembur dari luka-lukanya, menyebabkan Yang Kai mengeluarkan erangan teredam. Namun, pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk peduli dengan luka-lukanya. Dia akhirnya menggunakan teknik rahasia sapi pemukulan, jadi jika dia tidak bisa menghabisinya sebelum pihak lain pulih sepenuhnya, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Yang Kai memperkirakan bahwa teknik rahasianya hanya dapat mempengaruhi lawannya selama 3 napas. Dengan demikian, ketika lelaki tua itu terbang mundur, Yang Kai juga maju selangkah, hukum luar angkasanya berfluktuasi dengan liar saat dia mengikuti di belakang lelaki tua itu. Dengan serangkaian segel tangan, kekuatan dunia di alam semesta kecilnya melonjak seperti banjir. Matahari besar terbit dan gagak emas berteriak. Yang Kai meraih matahari besar dengan satu tangan dan melemparkannya ke arah lelaki tua itu. Saat lelaki tua itu dikirim terbang, dia menjadi waspada terhadap gerakan Yang Kai. Alam semesta kecilnya terkejut sesaat. Ini adalah momen terlemah yang pernah dia alami dalam hidupnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang master tahap Open Heaven Orde ke-7 akan mampu memaksa Orde ke-8 seperti dia sedemikian rupa. Penghinaan seperti itu. Semua pemikiran sebelumnya tentang menghargai bakat telah menghilang, dan sekarang dia hanya bisa menggunakan kehidupan pihak lain untuk menghapus penghinaannya. Pihak lain dengan cepat menindaklanjuti dan sekali lagi menggunakan manifestasi kemampuan ilahinya yang tampak seperti matahari yang luar biasa. Harus dikatakan bahwa kekuatan manifestasi kemampuan ilahi ini memang sangat kuat, dan bahkan Orde ke-8 seperti dia tidak akan berani meremehkannya. Namun, dalam pertempuran barusan, bocah kecil ini sudah menggunakannya sekali, jadi lelaki tua itu sudah memiliki pemahaman tentang kekuatan matahari yang luar biasa ini dan secara alami tahu bagaimana cara melawannya. Tidak dapat menunggu alam semesta kecilnya stabil, lelaki tua itu menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk esensi darah ke arah pedang di tangannya. Begitu esensi darah memasuki pedang, itu meredup dan pedang mulai bersinar terang. Meminjam konsumsi blood essence-nya, lelaki tua itu menebas ke depan. Serangan pedang ini sudah cukup untuk menembus kemampuan ilahi matahari yang hebat dari pihak lain. Meskipun kedua belah pihak pasti akan menderita, itu lebih baik daripada terbunuh di tempat. Selama dia bisa menunggu lebih lama lagi, alam semesta kecilnya akan bisa mendapatkan kembali ketenangannya, memungkinkan dia untuk menghadapi lawan-lawannya yang telah menderita kerugian besar. Namun, ketika dia menebas dengan pedangnya, dia terkejut menemukan bahwa ledakan kekuatan lain tiba-tiba muncul. Jika seseorang mengatakan bahwa kemampuan surgawi matahari yang luar biasa mengeluarkan sensasi terbakar, maka kekuatan ini memberikan perasaan sedingin air. Di balik matahari yang menyilaukan, bulan bundar tampak naik ke langit dan ditangkap di sisi lain pemuda Orde ke-7.
Matahari dan bulan bersinar bersama. Orang tua itu telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu aneh. Ketika dia tercengang, dia merasakan krisis yang luar biasa. Dia segera berteriak dan serangan pedang di tangannya menjadi lebih ganas. Dia tidak tahu kemampuan ilahi seperti apa yang digunakan lawannya, tetapi dia bisa merasakan bahwa kemampuan ilahi ini tidak dapat diblokir dengan kondisinya saat ini. Karena itu, dia hanya bisa mengambil inisiatif dan memanfaatkan kesempatan ini. Ketika lelaki tua itu menebas dengan pedangnya, Yang Kai menggunakan penyembunyian matahari yang besar untuk mengaktifkan Stream of Moonlight. Menggunakan tangan kirinya untuk menangkap matahari dan tangan kanannya untuk menangkap bulan purnama. Ketika kedua tangan dirapatkan, Yin dan Yang menyatu saat matahari dan bulan saling terkait, berubah menjadi gasing yang berputar saat hukum luar angkasa melonjak dengan hebat. Pada saat berikutnya, kekuatan misterius mulai menyebar dari matahari dan bulan. Ruang seakan pecah dan waktu seakan berhenti. Murid tinta hitam Orde ke-8 memegang pedang panjangnya di depannya, satu-satunya matanya yang tersisa dipenuhi teror. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah pikirannya telah berhenti dan segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat menjauh darinya. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, dan perasaan ini membuatnya panik. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat medan gaya terbentuk dari jalinan matahari dan bulan melilitnya, tetapi dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Itu tampak seperti sekejap, tetapi juga seperti bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika cahaya matahari dan bulan yang menyilaukan memudar, lelaki tua itu masih mempertahankan posturnya memegang pedangnya, hanya 3 inci dari dahi Yang Kai. Wajah Yang Kai pucat dan auranya lemah. Karena dadanya telah terluka oleh pedang panjang, darah masih mengalir darinya. Di dahi dan perut bagian bawah, juga terdapat luka yang berlumuran darah. Kemampuan ilahi apa ini? Murid tinta hitam Orde ke-8 tiba-tiba bertanya. Yang Kai menurunkan matanya dan menjawab, roda ilahi matahari dan bulan. Sepertinya mengandung misteri ruang dan waktu. Murid tinta hitam Orde ke-8 bertanya lagi. Saya telah menyentuh pengetahuan dangkal di dalamnya. Yang Kai mengangguk. Murid tinta hitam Orde ke-8 tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya mengangguk sedikit sebelum perlahan menarik pedangnya dan duduk bersila. Tinta hitam abadi. Dia bergumam pelan. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menjadi seperti patung yang telah terkikis oleh waktu selama ribuan tahun, berubah menjadi pasir hisap dan hanyut. Hanya pedang panjang tumpul yang tersisa. Karena korosi kekuatan ruang dan waktu dari roda ilahi matahari dan bulan, pedang panjang ini telah benar-benar kehilangan spiritualitasnya dan beralih ke pedang yang hanya memiliki bahan yang sedikit lebih baik. Murid tinta hitam Orde ke-8 mampu memalsukan kematiannya dan melarikan diri dari medan perang yang kacau, tetapi sekarang dia sudah mati. Yang Kai tiba-tiba merasakan gelombang kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu dirinya, menyebabkan tubuhnya lemas saat dia terhuyung ke tanah. Kemenangan tipis. Jika roda ilahi matahari dan bulan tidak bisa menghabisi lawannya sekarang, Yang Kai tidak akan bisa melakukan apapun. Alam semesta kecil lelaki tua itu yang telah dipengaruhi oleh teknik rahasianya, akan segera bisa tenang dan menampilkan kekuatan penuhnya lagi. Untungnya, lelaki tua itu memiliki gagasan yang sudah terbentuk sebelumnya, jadi ketika dia melihat matahari yang agung, dia berpikir bahwa Yang Kai telah menggunakan kemampuan ilahi Golden Crow Sun Casting. Tetapi dia tidak tahu bahwa setelah Golden Crow Sun Casting Divine Ability, masih ada aliran cahaya bulan. Dia telah mengambil risiko memuntahkan darah esensinya untuk berurusan dengan Golden Crow Sun Casting, tetapi dia telah tertangkap basah oleh roda ilahi matahari dan bulan. Kekuatan alam semesta kecilnya belum dipulihkan, dan dia juga telah dipukul oleh kartu truf Yang Kai yang paling kuat, jadi bagaimana mungkin murid tinta hitam Orde ke-8 itu bisa membela diri? Berbaring diam di kehampaan, Yang Kai tidak merasakan banyak kegembiraan dari kemenangannya. Karena sebelum kematian murid tinta hitam, supremasi tinta hitam di hatinya tidak goyah sedikit pun, bahkan jika akarnya adalah ras manusia. Kekuatan tinta mungkin tidak mengubah kepribadian seseorang, tetapi itu akan membuat setiap murid tinta hitam yang rusak sepenuhnya menyangkal keberadaan mereka dan rela menjadi antek-antek klan tinta hitam. Betapa menyedihkan. 5220. Kekuatan semesta kecilnya yang hampir mengering perlahan pulih, seperti aliran air yang mengalir ke kolam yang dalam. Yang Kai mengangkat tangannya dan memasukkan segenggam pil ke mulutnya untuk meningkatkan kecepatan pemulihannya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling dengan waspada. Dalam kegelapan, dia merasakan aura Open Heaven Orde ke-8 mendekat dengan cepat. Namun, setelah melihat sumber aura ini, Yang Kai menghela nafas lega, karena aura ini berasal dari Great Evolution Pass.
Jika dia tidak salah, orang ini seharusnya adalah kepala garnisun Orde ke-8 dari Angkatan Darat Utara dan Selatan. Tampaknya sekitar 30 orang yang telah menggunakan formasi pelarian semesta untuk kembali ke kapal perang mengusir tinta hitam telah melaporkan berita ini. Itulah sebabnya tentara utara dan selatan segera mengirim kultivator Orde ke-8 untuk menyelidiki situasi. Benar saja, sesaat kemudian, Open Heaven Orde ke-8 yang tampak pendek dan bermartabat muncul di depan Yang Kai. Orde ke-8 memandangnya dari atas ke bawah, diam-diam terkejut oleh luka-lukanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, dia tahu dari penampilan Yang Kai bahwa dia telah mengalami pertempuran hidup atau mati. Melihat sekeliling, Yang Kai adalah satu-satunya di sini, jadi dia bertanya, "Tuan tua ini adalah kepala garnisun Gending, Capu. Saya di sini untuk menyelamatkan Anda di bawah perintah komandan resimen. Apakah kamu Yang Kai?" Yang Kai mengangguk, "Ya. Bagaimana dengan murid tinta hitam Orde ke-8? Mati. Apakah kamu membunuhnya?" Capu sedikit terkejut. Yang Kai menjawab, "Murid tinta hitam itu terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang. Murid cukup beruntung untuk menang." Petik 2. Capu tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya mengangguk sedikit, "Karena itu masalahnya, ikuti aku untuk bertemu dengan tentara." Dia tidak bertanya bagaimana Yang Kai berhasil membunuh murid tinta hitam Orde ke-8, bahkan jika dia terluka parah, dia masih Orde ke-8. Namun, sekarang Yang Kai berdiri di sini dan murid tinta hitam Orde ke-8 telah menghilang. Itu berarti Yang Kai lah yang menang, jadi tidak perlu bertanya. "Tuan, tolong tunggu sebentar, ada satu orang lagi," kata Yang Kai sambil tiba-tiba menghilang. Capu mengangkat alisnya sedikit, "Hukum luar angkasa." Yang Kai secara alami ingin menemukan wanita Orde ke-7 yang telah dia dorong ke kedalaman kekosongan sebelum melawan murid tinta hitam Orde ke-8. Yang Kai tidak memiliki energi cadangan untuk menjaga orang lain, jadi dia tidak punya pilihan selain mengirimnya jauh sebelum pertarungan dimulai. Ketika dia mengirim wanita itu pergi, Yang Kai telah meninggalkan Space Spirit Bed padanya, jadi tidak sulit untuk menemukannya. Saat dia mengaktifkan hukum luar angkasa, dia muncul di samping wanita yang tidak sadarkan diri. Apa yang membuat Yang Kai merasa sedikit lega adalah bahwa wanita ini tidak terpengaruh oleh pertempurannya dengan murid tinta hitam Orde ke-8. Dia masih tidak sadarkan diri, dan di bawah pengaruh serangan sebelumnya, dia terus-menerus melayang menuju kedalaman kehampaan. Yang Kai meraihnya dan dengan cepat kembali. Beberapa saat kemudian, dia kembali ke Capu. "Kerja bagus." Capu memuji, "Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk menggunakan hukum pelarian semesta?" Yang Kai memaksakan senyum, "Ya. Bagus, lalu aktifkan hukum pelarian semesta dan kembali ke kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat." Mengatakan demikian, Capu mengambil wanita itu dari tangan Yang Kai dan melemparkannya ke alam semesta kecilnya. Melihat Yang Kai mengaktifkan hukum pelarian semesta dan pergi, Capu dengan cepat mengikuti. Ketika mereka berdua berjalan keluar dari formasi alam semesta kapal perang dan melangkah ke geladak, Yang Kai bisa merasakan fluktuasi energi yang dahsyat di kejauhan, seolah-olah kehidupan layu kapan saja. Tentara utara dan selatan masih mengejar tentara klan tinta hitam yang melarikan diri menuju Great Evolution Pass. Dari kelihatannya, kedua belah pihak telah bertarung cukup lama. Mi Jinglun berdiri di sisi kapal dan menatap ke depan, matanya berkedip. Merasakan pendekatan Yang Kai, Mi Jinglun menoleh dan melihat bahwa meskipun Yang Kai tampak putus asa dan sengsara, tidak ada bahaya bagi hidupnya. Jelas, dia merasa lega. Prajurit lapisan bawah tidak tahu tentang pentingnya Yang Kai, tetapi Mi Jinglun, komandan resimen, tahu. Meskipun Yang Kai hanya Orde ke-7 sekarang, dia terkait dengan kecepatan pemulihan leluhur tua. Dapat dikatakan bahwa kali ini, leluhur tua secara khusus meminta Yang Kai untuk mengikutinya untuk meminjam kekuatannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jika sesuatu terjadi pada Yang Kai, ketergantungan leluhur tua akan hilang, dan kesulitan memulihkan Great Evolution Pass akan berlipat ganda. Sebelumnya, dia telah meminta Yang Kai untuk tetap tinggal untuk memulihkan diri karena dia tidak ingin dia berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang. Tetapi siapa yang mengira bahwa akan ada murid tinta hitam Orde ke-8 di sana berpura-pura mati. Ketika berita itu datang, Mi Jinglun terkejut dan dengan cepat meminta Capu untuk menyelamatkannya. Untungnya, Yang Kai aman dan sehat. Sesampainya di sisi Mi Jinglun, Divine Sense Capu melonjak saat dia secara singkat melaporkan apa yang telah terjadi. Ekspresi terkejut muncul di wajah Mi Jinglun saat dia sedikit mengangguk. Capu melepaskan wanita Orde ke-7 yang telah dia bawa ke tubuh alam semesta kecilnya dan menyerahkannya kepada tentara terdekat sebelum pergi dan memasuki medan perang. "Kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya, fokus saja pada pemulihan." Mi Jinglun memandang Yang Kai dan berkata,
luka pedang di tubuhmu agak merepotkan. Ketika kamu memulihkan diri, kamu harus hati-hati melepaskannya. Pedang Ki. Murid mengerti. Yang Kai mengangguk, mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Meskipun dia dapat melihat bahwa pertempuran itu sangat intens, dia tidak dapat melihat situasi yang sebenarnya dan hanya bisa bertanya, "Tuan, bagaimana situasinya di sini?" Ni Jinglun tersenyum ringan, "Itu berjalan cukup lancar. Kamu bisa makan semuanya." Mata Yang Kai berbinar. Ni Jinglun menggelengkan kepalanya, "Agak sulit. Pihak lain memiliki banyak murid tinta hitam Orde ke-8, jadi cukup sulit untuk memakan semuanya." Tidak ada yang pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak murid tinta hitam kelas tinggi di zona perang evolusi besar. Namun, zona perang evolusi hebat telah hilang selama 30.000 tahun, jadi sejumlah besar murid tinta hitam yang telah diubah saat itu memiliki cukup waktu dan ruang untuk tumbuh, jadi tidak ada yang tahu tentang situasi di sini. Pada saat mereka benar-benar menemukannya, sudah terlambat untuk menyadarinya. Jika klan tinta hitam Great Evolution Pass tidak datang untuk menyelamatkan, semuanya akan baik-baik saja. Jika klan tinta hitam Great Evolution Pass datang untuk menyelamatkan, maka pasukan selatan dan utara saya tidak akan punya pilihan selain mundur. Petik 2. Disinilah pasukan klan tinta hitam sangat pintar. Ketika Dalang menyadari bahwa pertempuran tidak berjalan dengan baik, dia segera mengumpulkan pasukannya dan melarikan diri ke arah Great Evolution Pass. Jelas, dia ingin menggunakan kekuatan klan tinta hitam di Great Evolution Pass untuk melawan tentara utara dan selatan. Selama klan tinta hitam datang untuk menyelamatkan mereka, tentara utara dan selatan hanya bisa mundur. Setelah berdiri di geladak dan mengamati sejenak, Yang Kai membungkuk dan minta diri, murid akan menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Pergi. Ni Jinglun melambaikan tangannya. Seseorang di samping membawanya pergi dan menempatkannya di sebuah ruangan di dalam kapal perang mengusir tinta hitam. Di dalam ruangan, ada banyak susunan pembatasan, mengisolasinya dari dunia luar, memungkinkan Yang Kai untuk beristirahat dengan tenang. Pada saat ini, kemampuan pemulihannya yang kuat memainkan peran penting. Hanya dalam beberapa hari, luka-lukanya pada dasarnya telah sembuh, dan pedang Ki di sekitar lukanya juga telah hilang. Yang tersisa hanyalah perlahan pulih. Yang Kai tidak melanjutkan penyembuhan lukanya dan malah membuka pintu dan berjalan keluar. Lingkungan sekitarnya sunyi, dan tidak ada fluktuasi energi di kejauhan, atau tanda-tanda pertempuran. Tampaknya pertempuran telah berakhir. Dia bertanya-tanya bagaimana pertempuran itu berlangsung. Setelah menentukan arah, Yang Kai meninggalkan ruangan dan menuju tempat pertemuan Expelling Black Ink Battleship. Di tengah jalan, dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya dan berbalik untuk melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah ketua tim pasukan angin mendalam Orde ke-7. "Bagaimana luka saudara Yang?" Ketua tim angin mendalam bertanya dengan prihatin. Yang Kai menjawab, "Tidak ada yang serius." Ketua tim angin mendalam mengangguk dan berkata, "Bagus. Saya mendengar bahwa setelah saudara yang tinggal di belakang setelah tentara pergi, dia bertemu dengan murid tinta hitam Orde ke-8 yang berpura-pura mati dan lolos dari kematian. Kami semua khawatir tentang Anda, dan kemudian saya mendengar bahwa Marsial Pamanca secara pribadi membawa Anda kembali. Sebelumnya, di medan perang, 2 regu elit dari pasukan angin mendalam dan serigala salju dapat dikatakan telah bekerja sama dengan Yang Kai. Dengan Yang Kai memimpin, kedua regu membantai jalan mereka melalui medan perang. Ini adalah persahabatan yang ditempa oleh pertempuran hidup dan mati, dan fondasi kuat yang ditampilkan Yang Kai di medan perang telah sangat mengesankan kedua regu elit. Jadi meskipun ini baru pertemuan kedua mereka, tidak ada rasa ketidaktahuan di antara mereka. Medan perangnya seperti ini. Apakah mereka saling mengenal atau tidak? Apakah mereka memiliki persahabatan atau tidak? Mudah bagi sekutu, yang telah berjuang berdampingan, untuk saling mendekat. Selama pertempuran, pasukan angin mendalam dan pasukan serigala salju tidak dapat melanjutkan dan hanya bisa mundur kembali ke kapal perang mengusir tinta hitam. Yang Kai telah bertarung sendirian dalam banyak pertempuran setelah mereka kembali ke kapal perang mengusir tinta hitam, dan anggota kedua regu telah dengan jelas menyaksikan adegan ini. Pada saat itu, mereka tidak menginginkan apapun selain untuk maju lagi dan bertarung dalam pertempuran berdarah dengan Yang Kai. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan lagi, jadi tidak dapat menemani Yang Kai sampai akhir adalah penyesalan terbesar mereka. "Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus berbicara dengan kakak senior?" Yang Kai bertanya dengan agak malu. Meskipun mereka telah bertarung dalam pertempuran hidup dan mati bersama, Yang Kai benar-benar tidak tahu apa sebutan mereka. Ketua tim angin mendalam tertawa, "Saya lupa memberitahu saudara yang nama saya. Saya Ma Gao." "Ah, jadi itu kakak senior Ma." Yang Kai menangkupkan tinjunya dan membungkuk,
lalu segera berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak Ma, apa hasil dari pertempuran sebelumnya? Anda juga tahu bahwa saya telah menyembuhkan luka saya sejak saya kembali, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang dunia luar." Petik 2. Awalnya, dia ingin menanyakan hal ini kepada Mi Jinglun setelah bertemu dengannya, tetapi karena dia telah bertemu dengan Ma Gao, tidak masalah untuk menanyakannya. Ma Gao menghela nafas. Melihatnya seperti ini, jantung Yang Kai berdetak kencang. Apa, situasinya tidak menguntungkan bagi ras manusiaku? Seharusnya tidak demikian. Dia telah bertemu Mi Jinglun sebelum dia menyembuhkan luka-lukanya, dan Mi Jinglun secara pribadi mengatakan bahwa semuanya berjalan cukup lancar. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga telah terjadi? Bukannya itu tidak menguntungkan bagi ras manusiaku? Dalam pertempuran sebelumnya, tentara evolusi besar utara dan selatan saya membantai lebih dari 300.000 tentara klan tinta hitam, 6 penguasa wilayah, dan lebih dari 20 murid tinta hitam Orde ke-8. Bisa dikatakan sebagai kemenangan besar. Ma Gao berhenti sejenak sebelum melanjutkan, hanya saja tentara utara dan selatan menderita cukup banyak korban. Petik 2. Berapa nomornya? Ma Gao berkata dengan getir, 4 kepala garnisun Orde ke-8 telah jatuh dan 3.000 di bawah Orde ke-8 telah mati. Yang Kai tertegun sejenak sebelum menghela nafas berat. Hanya dengan melihat jumlah korban yang diderita kedua ras manusia tidak memiliki kerugian sebanyak klan tinta hitam, tetapi keuntungan dan kerugian perang tidak dihitung dengan cara ini. Dapat dikatakan bahwa sejak ras manusia mempertahankan berbagai lintasan di medan perang tinta, tidak pernah ada pertempuran skala besar di mana begitu banyak orang tewas, belum lagi ada 4 kepala garnisun Orde ke-8 di antara mereka. Ini adalah kerugian terbesar dari pertempuran ini dan juga kerugian terbesar dari tentara utara dan selatan.